Halo teman-teman, aku di sini mau coba lanjutin praktikum kita yang mengenai convolutional neural network, tapi yang modern architecture. Kemarin kan udah dijelasin ya sama Pak Risman bahwa ada yang pertama kali itu Linet ya, Ian Liken bikin 98 dan dilanjutkan ini ada prosesnya 4 years ya. Yeah, it's quite a long time ya kan. Eh, like ya. Yeah. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya yang diutak-atik di sini adalah penambahan dari layer-layernya gitu ya. Gimana dia bisa nge-capture dengan convolution ya kan. Jadi kayak ada stride gitu digeser-geser supaya feature-feature yang ada locality-nya itu dapat. Nah, di sini apa perbedaannya yang dari yang sebelumnya itu yang AlexNet dia punya ReLU ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di tempat yang lain, dia ini udah pakai ReLU. Oke, nah kalau yang di sini dia masih pakai eh, Tanha, yang sigmoid dan yang lain-lain ya. Nah, itu dia perbedaan yang paling kritikal. Nah, sekarang kita nggak bakalan banyak bahas mengenai two theoretical part karena di sini adalah waktunya kita practical. Ya. Yeah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini banyak sekali sumber ya. Misalnya kalian bisa lihat ini code-nya seperti ini code-nya seperti apa. Tapi yang berbeda itu adalah datasetnya ya. Karena kalau misalnya AlexNet dia pakai ImageNet. Ya, kalau kalian misalnya lihat di sini dan kalian coba lihat yang AlexNet itu diawalin dia bakalan pakai ImageNet ya. Nih, tapi kalau misalnya kita pakai itu standarnya itu bakalan takes long time to train ya. Jadi artinya dia bakalan lama banget dia kalau misalnya nanti pakai itu ya. Jadi kita bakalan pakai Vision MNIST atau kalian bisa coba MNIST. Tapi yang paling tricky itu nanti adalah karena AlexNet itu dibuat untuk ImageNet, resolusinya berbeda. Kalau Vision MNIST kan dia kan 28 kali 28 pixel, ya kan? Kalau ImageNet dia 224 kali 224 ya. Jadi kita harus apa ya upsampling gitu. Kalau upsampling itu kan naikin resolusi gitu, tapi dari yang kecilnya itu bakalan pecah gambarnya kan. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan coba untuk itu karena kalian bakalan lebih bagus hemat hemat di GPU ya kan. Apalagi di Google Colab ini nggak terlalu lama juga kalian bisa training, nggak bisa sampai harian, kalian harus subscribe yang pro. Jadi kita bakalan start from small part dulu ya. Kita pakai standarnya buku ini dan kalian bisa lakukan instalasi ya. Kalian bisa lihat di folder di chapter installation. Kalian lihat pip installnya apa. Nah, ini dia ya. Kalian copy aja. Di sini ada tombolnya copy, kalian klik aja. Baru kalian pindah ke sini ya. Paste ya, kalian tinggal jalanin. Jangan lupa ini ada bank di atas ya. Enter supaya kalian nggak capek, kalian bisa lakukan ini ya, side by side supaya gampang nanti copy-copynya. Karena basically ini ya kerjanya copy paste ya. Tapi untuk yang ribet itu adalah modelingnya, arsitekturnya fix, baru modelingnya input part sama output part ya kan, karena klasifikasinya bisa beda, datasetnya bisa beda, resolusinya beda ya kan. Kita fokusnya di data image untuk sekarang. Oke. Okay. Nah, sambil menunggu, kalau kalian lihat di tempat yang lain ini juga sebenarnya semuanya sama. Ada yang pakai Vision MNIST tapi dia akan upsampling gitu ya. Jadi ada proses pre-processingnya, dia naikin resolusi atau nurunin atau ngubah network architecture-nya, tapi very very limited yang dilakukan. Dan kalian bisa lihat banyak ini restart runtime. Oke.
kalian coba ganti itu ke runtime type-nya ke GPU, baru kalian save dan restart runtime-nya. Still connecting ya, jadi kalian harus nunggu dulu. Namanya juga free. No, anyway, we live with what we have. Nah, ini AlexNet, VGG ya. Dan kalian bakalan lihat nih, ini ada yang bagus nih. What's novel ya kan, apa bedanya? Oh, dia pakai relu baru tambah dropout, baru dia layernya ditambahin 8 gitu ya. Baru VGG apa? What's novel? Apa yang very very different from the other previous architecture gitu ya. Oh, dia lebih deep gitu. Inception gimana? Terus apa yang berbeda gitu kan? Bahkan ada yang movie Inception lah yang lain masuk dalam gitu ya. Oke, nanti kalian bisa lihat ini di medium ya. Banyak biasanya di medium itu yang lebih praktikal. Kalian bisa lihat. Nah, ini aku close aja supaya nggak terlalu makan resources. Oke, I will restart the runtime now. There. And I will start running it again. Control Enter. Oke. Nah, nggak hanya itu, kalian sebenarnya bisa juga pakai PyCharm ya. Aku coba gedein dulu ini ya. Pakai PyCharm, kalian tinggal bikin dependensinya. Nanti aku coba tunjukin juga. Enaknya pakai PyCharm ini kalian bakalan bisa punya auto completion yang lebih advance ya. Kalian bisa bikin refactoring juga, kalian bisa misalnya kalian bikin create architecture gitu ya. Jadi kalian bisa lebih gampang karena kalian tinggal ganti-ganti network architecture-nya aja sebenarnya kan. Nah, ini kalian bisa format ya kan, banyak shortcut-nya juga yang bisa dilakukan. Ini kalian bisa lihat bikin kayak gini ya kan. Nah, ini dia main-nya ya kan. Ya, kalian bisa liatin. Nah, aku pakai Python 38 ya. Nah, di sini kan dia kan dijelasin nih ya kan, dia pakai Python berapa. Difficulty-nya kalau Python ini dia versionnya harus pas banget ya. Kalau enggak kayak tadi aku cobain break dia di 3.10. Jadi ini ikutin aja 38 gitu ya kalau misalnya kalian mau install. Aku pakai Conda yang ini ya. Kalian kalau misalnya mau nambahin interpreter, kalian bisa tambahin. Kalian pilih apa, Conda, kalian pilih versionnya berapa, baru kalian running. Oke. Nah, sekarang ini udah selesai. Is that work? Okay, it's work right now. And let's try the core. Let's see. AlexNet ya. Kita cobain AlexNet. Nah, ada skeleton yang sudah disediakan pada waktu Linet ya. Karena convolutional dimulai dengan chapter Linet. Jadi kalian coba dulu yang ini. Kalian bisa liatin PyTorch-nya. Kalian tinggal copy ini aja ya. Ini jangan lupa importnya kalian tambahin. Ini just close this one. Yep. Nah, kalian tinggal klik ini. Ya. Oke. Nah, ini arsitekturnya ya, lihat ini. Kalian import ini ada package dari mereka yang kita baru install tadi ya, supaya nggak banyak. Kalian bisa close ini sebenarnya, outputnya kalian bisa close ya. Nah, ini lihat yang very sederhana ya untuk Linet, tapi itu legendary karena dia awal ya. Oh, salah copy ya. Nah, ini hanya untuk mengetahui layer-layernya apa aja, ada torchnya kan. Nah, tapi kalian yang paling penting adalah ini proses trainingnya ya kan. Kalian harus download MNIST-nya dulu ya, datasetnya. Dia akan download. Kalian bisa lihat itu nanti hasil downloadannya di sini ya. Let's refresh it. Bentar ya. Oke, coba lagi.
Udah di download ya, udah di download dia ke, ntar dia nggak ke download ke biasa ya, kayaknya dia download ke atas. Anyway, kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat nih, ini dia di downloadnya kemana kan, kalian bisa lihat nih ke root data gitu ya. Jadi kalian bisa lihat kalau di sini apa rootnya mana gitu. Jadi kalian bisa cek gitu rootnya di mana ya. Sebenarnya kalian bisa ganti sih, tapi ini dia version amnesnya. Oke. Nah, next kita lanjutin aja. Ini ada untuk evaluasi accuracy-nya standar lah ya. Jadi kalian bisa copy juga. Evaluate. Nah, ini ada yang perlu diperbaikin biasanya ya. Yang kayak save ini gitu ya. Oke. Nah, yang lain kalian bisa lihat ini nanti bakalan dipakai terus. Jadi ini skeletonnya doang. Kalian bisa lihat dia pakai coarse entropy, baru stochastic gradient descent standar. Ya baru dia akan lakukan epoch berdasarkan berapa kali dia micro batch dan lain-lain. Ya, ini kalian bisa hapus juga. Nah, ini nanti code-nya akan dipakai berulang ya. Oke. Dan kalian bisa start training ya. Oke. Ya, trainnya CH. Oh, sorry. Ini tadi aku copy 2 kali. Ya, jadi aku coba yang ini dulu trainnya ini. Just make sure. Oke, klik. Save-nya. Jadi memang ada banyak hal yang harus di-adjust sebenarnya ya, karena dia ini kan sebenarnya kalau misalnya kalian cobain juga bisa langsung, misalnya kayak gini gitu ya. Ini jangan running, ya, win while, dia pakai kuda kan, karena dan kalian bisa sebenarnya klik dari sini aja langsung, ya. Oke. Nah ini dia Linet. Oh, what's wrong with this one? Oh ini 37 ya. Renderernya nggak jalan. Berarti ada something yang memang ada yang kelupaan. Kalian bisa lihat PyTorch notebooknya yang asli gimana. Kalian bakalan bisa adjust apa-apa aja yang kurang gitu ya. Misalnya kayak gini. Tapi aku biasanya lebih suka kopas dari yang ini. Kalau ada yang error berarti bakalan nambah nanti knowledge kalian mengenai oh berarti ini harus ditambahin, ini harus ditambahin gitu-gitu. Kalian bisa lihat di sini juga banyak yang beberapa yang error ya kan. Nah, di sini ada hal yang harus di set sebenarnya. Kayak ini kan dia kan nggak dapat itunya kan. Step server flow ada yang masalah di sini. Coba stop. When you are confused, just run it again. That's what I do. Karena biasanya dia ngereset gitu. Ada yang masalah in 12 frame. Cannot import. Ya ini matplotlibnya nggak keload. Anyway, maybe versionnya different. Oke, kita coba di. Ntar matiin dulu ini ya. Kita coba yang di sini ya kan. Kalian bakalan bisa lihat juga versinya berapa, tapi let's start with this one karena ini aku udah prepare. Nah ini dia yang arsitektur yang lama ya, jadi kalau misalnya kalian run ini juga aku copy dari sana, tapi versionnya aku udah turunin ke 3,8 ya. Aku nggak tahu yang kalau yang ini dia pakai runtime berapa ini, misalnya kayak gini. I'm not used to this one. Anyway, okay, let's stop. Name net is not defined. Ya ini kan ya. Kalian bisa langsung klik. Ini netnya nggak ada ya kan? Karena kalian harus nge-create ini arsitekturnya tadi kan. Dan kalian karena ini tadi kita udah refactor ya net sama dengan lebih bebas lah kalian di sini sebenarnya ya. Ini apa yang masalah juga kalian bakalan bisa lihat
Misalnya remove assignment, why? Because not used, ya kan? Doesn't return anything, ya kan? Berarti ini create architecture, ya udah aku langsung return aja, ya karena itu arsitekturnya, just run it. Mungkin teman-teman lebih confidence dengan pakai notebook. Ini karena aku nggak punya GPU di Mac-nya, ini standar lah Mac. Anyway, jadi ya itu Linet. Nah kalau kalian misalnya lihat yang berbeda, misalnya gini, kalian bikin architecture yang baru, yang berbeda itu biasanya adalah ini arsitekturnya, ya. Jadi kalian bisa copy, ya kan, ini udah ada kan, berarti kalian copy arsitekturnya aja, ya, baru nanti kalian bisa bandingin tuh dengan Linet, ya kan, kalian copy dulu. Nah ya, ini udah ada, coba ya kita close dulu ya, karena itu bakalan text time. Di sini dia jalan normal. Nah berarti ini tadi create Linet architecture kan. Coba rename ya. Where's refactoring? Oke, cool. Create Linet lah 5 refactor. Nah sekarang aku juga bisa bikin architecture yang lain lah ya. Ini aku do refactor, dev create AlexNet yang ini ya, ini tinggal di return aja. Ya ini kalian bisa format. Oke. See you. Nah ini dia. Nah kalau kalian lihat ya, ini dia pakai ledger window yang stride-nya 4. Udah, ini dia pakai relu, ya kan. Baru ini pakai max pull, ini pakai relu, kalian bisa rapikan aja lah ya. Ini relu semua nih. Ya, supaya lebih jelas nanti perbedaannya dengan yang atas, dan dia networknya lebih deep ya. Nah di sini, ini kalian tinggal ganti semuanya. Tapi kalian pastikan dulu inputnya seperti apa ya. Dia di resize ke 224. Coba lihat di mana dia tadi di load. Ini kan load data size-nya standar ya. Ya kan? Tapi yang di sini kalian harus resize, ya kan? Kalau kalian mau coba langsung, let's see what's happen. Create AlexNet. Ya kan? Karena sebenarnya AlexNet itu dia resolusinya kan udah jelas nih. Ini arsitekturnya dibikin untuk resolusi berapa gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini dia 28 kali 28 kalau fashion amnisnya, ya kan? Ini error ya kan. Di inputnya too small, ya kan, output size too small. Jadi kalian harus adjust dulu si datanya ya. Kalian harus upsampling malah. Kalian copy. Berarti ini kan kalian ganti kan. Ya, ini berarti something yang memang varied. Jadi setelahnya kalau misalnya ada beberapa code yang sama, similar, tapi parameternya beda, ya tinggal kalian ganti aja nanti itu modelnya. Ya ini 6 epochnya berapa, ya kan, 6 epochnya berapa standar kan, ya. Bisa copy, ya kan, kalian bikin yang baru. Ya, nah ini kan sama nih, ya kan, trennya bla bla bla, 6 epoch berarti itu ya yang berbeda. Ini dua yang berbeda kan. Nah kalau misalnya kayak gini berbeda, ya udah berarti kalian ini berbeda, ini sama gitu loh. Jadi dengan kayak gitu sebenarnya kalian bisa refactoring dengan gampang kan, ya nggak sih, ya kan. Nah let's try again. Jadi nanti nih kalian bisa bikin kayak template gitu kan. Oh ini berarti parameterize, ini berarti sama, ini beda gitu-gitu ya. Nah itu dia tentang apa nih. Kalau misalnya kalian bandingkan, kalian bisa bikin side by side, split right. Nah kalian bisa lihat di sini yang Linet dia seperti apa gitu ya. Nah ini aku coba kecilin dulu ya kan supaya gampang bedainnya.
Ini conf2d dia pakai relu kan. Nah ini pakai phrase pooling, ini pakai max pool ya kan. Jadi kalian bisa liatin di sini dia pakai apa gitu. Jadi kalian bisa bandingin nanti side by side. Ini kalian bisa gedein ya kan. Kalau misalnya terlalu kecil kalian bisa gedein ya. Itulah enaknya IDE ya kan. Nah di situ dia training dan laptopku pun makin lambat karena dia training. Nah network using blocks, the interesting partnya pasti kalian bakalan wah lagging nih kayaknya gara-gara dia training. I will stop you. Oke. Okay. Look like nah ini udah lancar. Soalnya banyak buka, ini ada beberapa screen dan di sini ada buka browser banyak browser ya kan supaya bisa dapat resource yang banyak ya kan. Karena biasanya kita pakai satu buku tapi kita berjelajah gitu ya. Tapi tetap ini dasarnya pakai buka YouTube, buka ini supaya kalian bisa dapat sense-nya. Ini VGG block dia ditambah-tambah ya kan, tumpuk-tumpuk. Kalian bisa bikin lihat ini nih. Nah, ini ada conf blocks-nya, ada flatten baru masuk ini ya. Conf box-nya seperti apa? Oh, dia ditambah-tambah gitu. Nah, ini kalian bakalan bisa cobain lagi nanti di sini. Ini kalian copy-copy ya kan baru refactor, baru masuk nanti ke apa? Nih kan ke ininya VGG. Oh, oke, netnya apa? VGG. VGG ini ya ini. Ya kan? Conf blocknya di mana? Dia ada define di atas blok-bloknya. Ini ya. Ya kan? Sekarang coba kalian yang ini. Kan ini tinggal kalian copy ya. Nah, the issue adalah nanti ini kan banyak nih, ya kan? Apa-apa yang bareng kalian bedain aja. Jadi kalian bisa bikin kayak gini nih. Ya kan? Bikin satu architecture. Mau bikin pakai kelas juga nggak apa-apa. Misalnya nih AlexNet ya. Kalian bisa copy nih. Ya. Ini copy ke sini aja. Ya. Just drag it. Just drag it. Nah, ini aku format lagi ya kan, ini linet, kita bikin yang linet. Jadi kalian bisa fokus di ini arsitekturnya ini. Jadi kalian gampang eksperimennya ya. Jadi nggak kacau itunya strukturnya. Ya sebenarnya ya ini kan sampel sebenarnya ya. Jadi ya namanya juga researcher ya kan. Nah di sini nanti kalian bisa nah nanti kalau misalnya kalian bingung ini ada error ya udah kalian nanti bakalan copy aja yang di atas ini gitu ya, tinggal kalian copy, ada torchnya, ada itunya. Oke ya kan. Nah ini sequential udah gak ada error lagi ya. Ini masih ada error yang mana linet. Ini typo doang. Ini yang mana yang error? Ini dia, create linet ya. Kalian bisa langsung control enter aja, import aja nanti ya. Jadi kalian bisa lebih cepat kerjanya. Di sini AlexNet kan berarti ada import ini juga. Ya. Oke, sudah rapi kah? Oke. Good enough. Kalau mau pakai kelas juga bisa, tapi ini kan nggak ada state yang di manage, jadi just use a function, it will return value and we are happy. Oke, jadi VGG kalian bikin yang baru ya kan, VGG ya kan. Nah kalian ini copy aja ya kan, VGG block ya kan. Apa yang beda nanti kalian bisa lihat. Oke, layer dia nambahin apa nih ya, kalian rapikan aja supaya kalian bisa lebih jelas ya. Ini kalian tergantung. Nah ini depend relu ya kan, ada in channel ada out channelnya, berarti ini ada dua kan ya kan, ada yang conf ada yang relu. Nah gini kan, kalian dengan kalian format bagus jadi kalian bisa tahu ada conf2d.
Nah ini yang terakhir dia pakai max pool. Habis itu sequential layernya dimasukin ke dalam gitu. Ya kan. Jadi sebenarnya ini dia number convolutionnya ditumpuk ya kan, dan dia nanti diituin. Nah ini kalian bisa copy. Ini dia ada 5 convolutional block. Jadi dia bakalan bikin array of tuple kayak gini. Baru nanti dia akan di training. Ya. Kalian copy aja. Let's do this right. So anyway, Oke, jadi gini aja sih ini kayaknya. Ini di copy ke sini, ya kan? Nah, karena ini dia ada di luar, jadi harapannya sih dia bakalan ditarik keluar kan. Ini bikin aja yang baru. Create net, create apa ini VGG net ya. I don't know it's VGG net or just VGG, but yeah, it will work I think, or return ya. Jadi dia polanya akan sama nih, tinggal kalian panggil nanti di sini. Dan kalian jangan lupa preprocessingnya sama atau enggak gitu kan. Nah misalnya nih ini hanya ngecek doang sama seperti tadi ya kan. Ini apa nih convolutionalnya ya, pakai apa, resize 224 juga. Nah seperti itu. Yang lain kalian bisa lihat ini quite long ya. Sambil pelan-pelan aja kalian bacanya. Ini dia bikin pakai class, dan di sini ada pakai conv2d, itulah maksudnya. Convolution itu di sini layernya ditambah-tambah lagi nih sampai dia kayak graph dependensi, ada 2 tempat masuk baru di merge, dia di fork di sini ya kan, di fork di sini baru dia nanti di merge lagi di situ ya, scatter getter. Nah ini makin lama makin kompleks ya. Jadi kalian bisa bikin rapi, jadi kalian bisa bikin seperti tadi ya yang aku coba refactor. Yang lain nanti kalian lakukan hal yang sama, and the result is getting better and better. And finally you can see that the latest one is the dense net, right? This is have a convolutional block, kayak ditambah-tambah lagi convolutional blocknya yang ini. Akhirnya dia masuk ke transition ya. Ini nanti kalian coba lihat lagi di bukunya ini quite complete sih ya, dan kalian bisa kalau misalnya stuck kalian nge-code-nya, kalian bisa lihat ini ya, ada notebooknya di sini ya. Oke. Thank you, it's quite a long code for me today. Jadi kalian bakalan bisa, ini nanti aku coba submit ke GitHub aja ya, biar kalian bisa liatin ya. Just where is it? Oh, okay, sorry. Udah lama nggak buka ini. Share project on GitHub. I will create. Let me check. So you don't see my password. Oke, aku bikin public lah ya, CNN, ML ID. Dah. Aku coba publish ya. Aku publish yang ini. Ya, anyway. I think that will work. Pushing. Oke, nah kalian bisa lihat. Udah ada di sini. Kalian coba lihat aja ya. DCLSN. Nanti aku coba bikin di itu deh. ML Indonesia ya. Nanti aku coba fork dari sini. Yep. I think that's all. Thank you and see you next Sunday.